Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqih. Salawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Faqad qala Allah azza wa jalla, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, biasanya para pebisnis selalu sangat memperhitungkan dengan apa yang disebut dengan peluang. Bahkan di antara mereka ada yang mengatakan bahwa belum tentu peluang itu adalah berulang. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu setiap kita hendaknya senantiasa menyadari bahwa peluang kita hidup ini ternyata adalah hanya satu kali. Satu kali itu pun tidak ada yang bisa memastikan bahwa esok hari apakah kita akan masih hidup seperti hari ini atau sudah harus diantar ke kuburan. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu saya ingin sampaikan terkait hal penting dalam hidup ini, karena sesungguhnya hidup kita itu harus antara ilmu dan amal. Orang yang beramal tanpa ilmu, maka dia tidak ternilai, karena bisa jadi amalannya salah. Orang yang berilmu tetapi tidak beramal, maka sungguh seolah orang itu tidak berilmu, bahkan lebih dahsyat dari orang bodoh. Bahkan orang yang berilmu, dia beramal tetapi dia tidak ikhlas lillahi ta'ala, percuma pula. Ilmunya tidak bermakna, amalnya tidak berguna, pasti dia akan sia-sia, karena Allah tidak akan menerima amalan yang tidak ikhlas. Dia berilmu, dia ikhlas, dia beramal, tetapi amalannya tidak ittiba'un nabi, tidak mengikuti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun terancam mardudun, tertolak, berarti sia-sia pula. Atau bahkan yang perlu kita selalu ingat, bisa jadi kita sudah lakukan, ilmu punya, amalan lakukan, ikhlas sudah ada, ittiba sudah berusaha, tapi kadang kita tidak istiqomah, tidak dawam, musiman, mut-mutan, eling-elingan. Kalau saat eling, saat butuh, lalu dia baru sadar dan beramal. Tetapi kalau dia sudah merasa cukup, atau bahkan dia lalai dan sibuk, dia pun lupa bahwa dia harus beramal. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu hal saja dalam khutbah kali ini yang ingin saya tekankan, bahwa ada
sesuatu yang harus kita sadari, dan itu adalah perbedaan antara kita hari ini dengan mereka, orang-orang yang dipuji oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahulu orang-orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut dengan as-sahabah. Oleh Allah mereka itu bahkan dipersiapkan surga untuk mereka. Allah berfirman, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu anhu a'adda lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Orang-orang dari kalangan muhajirin, dari kalangan al-ansar, oleh Allah kami ridha kepada mereka dan kami siapkan surga untuk mereka. Bahkan bukan hanya sahabat, at-tabi'un, tabi'u at-tabi'in, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Manusia terbaik adalah orang yang hidup pada masaku, dan itu adalah para sahabat. Kemudian setelah para sahabat berarti tabi'un, thumma alladhina yalunahum, kemudian orang yang datang setelah sahabat, yaitu yang disebut dengan setelah tabi'un berarti tabi'un at-tabi'in. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada Rasul mengatakan khairun nas ba'da arba'a asyrata qarnan. Setelah arba'ata asyara qarnan akan ada khairun nas. Rasul tidak mengatakan itu. Tetapi jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kelebihan. Karena itu kita harus menyadari bahwa kita berada dalam masa yang generasi ini tidak ada rekomendasi khusus dari Rasul bahwa kita adalah khairun nas. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengaba-abai jika hari kiamat kelak terjadi, maka kiamat itu hanya akan dialami oleh manusia-manusia jahat saja. Kata Rasul, la taqum sa'ah illa ala syiraril khalqi. Hari kiamat itu tidak akan terjadi kecuali pada mereka manusia-manusia yang jahat. Na'udzubillahi min dzalik. Bisa dibayangkan? Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebut manusia terbaik, bahkan Allah meridhai mereka, bahkan Allah sediakan mereka surga. Begitu di penghujung alam ini yang akan ada adalah manusia jahat. Artinya adalah penurunan, dan sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, isbiru fa innahu la ya'ti 'alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu syarrun minhu. Sabar wahai manusia, wahai kaum muslimin, sabar. Sabar dalam taat kepada Allah, sabar dalam menghadapi bala dan bencana dari Allah, sabar pula dalam menghadapi maksiat berupa penyimpangan, berupa perlawanan, berupa sesuatu yang menyelisihi tuntunan dan syariat Allah dan Rasulullah. Sabar, jangan sampai terpedaya lalu kemudian melaksanakan yang dilarang, justru meninggalkan yang diperintah, atau bahkan tidak sabar terhadap bencana yang Allah turunkan. Sabar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kata Rasul,
kalian sadari dan kalian ingat bahwa tidak akan datang suatu masa kepada suatu generasi kecuali generasi setelahnya akan tidak lebih baik, atau bahkan Rasul mengatakan syarrun minhu, lebih buruk daripada generasi sebelumnya. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma la haula wala quwwata illa billah. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berhati-hati, marilah kita waspada, marilah kita fahami hadis ini, dan marilah kita posisikan kita sesuai dengan yang semestinya. Jangan kemudian rela dan ridha memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang jahat. Tetapi jadilah manusia yang baik. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cuplik sedikit buruknya suatu zaman yang semakin hari semakin dekat dengan hari kiamat, dan keburukan masa semakin dekat dengan hari kiamat. Antara lain apa? Satu saja saya ingin sampaikan, yaitu kebodohan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seperti yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslimun, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, kata beliau, min asratis sa'ah an yaqillal ilmu wa yadhharal jahlu wa yadhharaz zina wa takthurun nisa wa yaqillar rijalu hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qiyamul wahid. Kata Rasul, di antara tanda-tanda hari kiamat akan segera terjadi adalah yang pertama, ilmu sudah semakin qalil. Qalil artinya sedikit. Qalil itu artinya adalah lawan dari katsir. Sedikit itu adalah lawan dari banyak, berarti semakin dekat dengan hari kiamat, ilmu bukan semakin banyak tapi semakin sedikit. Ini perlu tafsiran, tetapi bukan dalam khutbah tempatnya. Lalu kata Rasulullah, yadharul jahlu, bodoh semakin dominan di dalam masyarakat. Kebodohan, kejahilan, jahiliyah, bahkan lebih jahil dari masa sebelum Islam. La haula wala quwwata illa billah. Yang ketiga kata Rasul, wa yadhharu zina. Zina zahir, nampak di mana-mana, bahkan diiklankan. Zina, mau zina tidak? Na'udzubillahi min dzalik. Wa taksurun nisa, bisa jadi karena dampak yang ketiga tadi. Zina muncul di mana-mana, tidak terjadi kawin yang sah, tapi yang terjadilah kawin binatang. Lalu mungkin terjadi hamil, tidak jelas bapaknya, maka di situ adalah muncul taksur an-nisa, wanita semakin banyak, laki-lakinya mungkin banyak yang dibunuhin. Seperti kemarin yang terbunuh 6 orang kan laki-laki semua. Wa yaqillur rijal, laki-lakinya semakin sedikit. Hatta yakuna li khamsina imra'atan al-qiyamul wahid. Bayangkan satu laki-laki membawahi, bertanggung jawab atas 50 wanita. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam riwayat Imam Muslim ada tambahan, kata beliau di sela-sela riwayat tadi, kata beliau, wa yusrabal khamru, dan khamr diminum. Dulu khamr itu memang minuman, tetapi sekarang khamr itu harus kita pahami, khamr itu adalah sesuatu yang bisa merusak akal, menutup fungsi akal. Oleh karena itu tidak hanya minuman, minuman pun sekarang sudah bisa jadi ada minuman dingin, lalu kemudian ingin supaya dikatakan bahwa dia adalah tidak haram, tetapi minuman itu bisa jadi berupa narkotika dan seterusnya dan seterusnya.
Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, satu saja yang ingin saya sampaikan. Sebelum terlambat. Kita sudah berada bukan di masa yang terbaik, dan mudah-mudahan kita tidak mengalami masa buruk. Mumpung masih ada dalam jasad kita, yaitu nyawa dan ruh. Maka yang ingin saya sampaikan kali ini adalah tentang ilmu. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ilmu belum ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang bagaimana ditariknya ilmu itu? Nah, ini. Ilmu itu bisa ditarik dengan cara misalnya orang yang berilmunya mati. Seperti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yaqbidul ilma minan nasi intiza'an." Allah tidak akan ambil ilmu itu begitu saja, walakin yaqbiduhu biqabdil ulama. Allah cabut ilmu itu dengan Allah panggil, matikan ulamanya. Ulama semakin hari semakin punah. Orang yang berilmu yang saleh semakin punah. Tapi bisa juga ulama banyak, tetapi kata Ibnul Jauzi, beliau memberikan tafsiran tersendiri. Saya ingin sampaikan, kata beliau, bisa jadi ulama itu banyak, tetapi orang itu adalah tergolong al-alim al-mutqin, qad mala ila dunya wa tashaghala bi khidmatis salatin wa taraddudi ilaihim ghairi amirina bil ma'ruf wala nahina alahum an munkarin wa na'akafa 'alal ladzati, dan seterusnya. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, bisa jadi ilmu ada pada hati-hati orang yang disebut ulama, tetapi ulamanya itu adalah sekarang sudah mulai kepincut, sudah mulai cenderung dan menikmati lezatnya dunia, sibuk dengan berkhidmat dan membantu para penguasa, atau bahkan ketika sudah berada di lingkungan mereka, mereka tidak lagi sadar ingat akan tanggung jawab mereka tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Itu pun terkategori ilmu semakin sedikit. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ilmu semakin sedikit kata para ulama, bisa jadi yang lahir ke dunia ini orang-orang bodoh, sehingga dia tidak bisa menyerap, dia tidak bisa menangkap, dia tidak bisa memahami ilmu, lambat sekali. La haula wala quwata illa billah. Dengan seperti itu ilmu menjadi lambat dan berarti semakin sedikit. Orang yang berminat belajar ilmu Islam semakin sedikit. Tidak bisa dibanding dengan ilmu perut dan ilmu kemaluan. Atau bisa jadi ilmu semakin sedikit karena ada namanya gerakan Islamofobia. Hati-hati ya, belajar Islam. Nanti kalian akan menjadi fundamentalis, akan menjadi radikalis, dan seterusnya dan seterusnya, sehingga mengamalkan apa yang dipelajari. Saat dia belajar justru dia ditakut-takuti, akhirnya orang tidak mau belajar Islam, takut dengan Islam, akhirnya ilmu semakin hari semakin sedikit. Belum lagi faktor yang lain, mungkin orang tuanya sibuk tidak sanggup ngajari anaknya, mungkin sekolahnya, mungkin masyarakatnya, mungkin medianya, mungkin gadgetnya, dan seterusnya dan seterusnya. Bisa jadi akhirnya ilmu itu adalah semakin hari bukan semakin hidup, tetapi semakin tenggelam. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah SWT, mudah-mudahan Allah senantiasa melimpahkan kepada kita anugerah taufik dan hidayah, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang istiqamah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah,
wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wa la rasula ba'dah. Jamaah-jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang kedua saya ingin sampaikan sebelum terlambat. Kenapa dan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan aba-aba kepada kita. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi melalui Anas bin Malik pula, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti 'alan nasi zamanun. Ya'ti berarti akan datang, karena dia adalah fi'il mudhari'. Bisa jadi sekarang, besok, atau lusa, dan seterusnya. Akan datang, akan datang. Apa yang datang itu? Zaman. Zaman maksudnya masa, waktu. Kenapa? Kata Rasul, Rasul gambarkan keadaan manusia pada zaman itu. Apa itu? Kata Rasul, as-sabiru fihim ala dinihi kal qabidi alal jamri. Kata Rasul, keadaan masyarakat pada masa itu adalah bahwa orang yang mengamalkan syariat Islam itu panas, susah. Bayangkan, Rasul menggambarkannya dengan api. Orang yang sabar untuk istiqamah di atas tuntunan Allah, di atas tuntunan Rasulullah, seperti orang yang menggenggam bara api. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tidak sampai kepada masa itu. Tetapi saya sampaikan, saya ingatkan sebelum terlambat. Mumpung ilmu masih ada, umur masih ada, kesempatan masih ada, potensi-potensi masih ada, zaman pun masih memungkinkan kita untuk beramal soleh dan berbuat baik. Jangan nanti dan nanti, sebelum terlambat. Segeralah tingkatkan ilmu kita, agar kita tahu bagaimana cara mendekatkan diri kita kepada Allah. Ingat bahwa hidup ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan untuk mengikuti hawa nafsu. Jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung sebelum terlambat. Rasul sudah aba-aba. Tuh, zaman dahulu begitu, yang akan datang begitu, suatu masa akan begitu. Kalian harus bagaimana? Marilah kita satu sama lain saling mengingatkan. Semakinlah kita untuk menambah ilmu kita, takwaan kita, kesolehan kita. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita taufik dan hidayah, sehingga kita mudah untuk meniti jalan yang benar. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Wa na'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma man arada bil islami wal muslimina syarran wa su'an fashghilhu fi nafsihi waj'al kaidahu fi nahrihi waj'al tadbirahu tadmirahu ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.